Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ada sukacita ketika Bapak Ibu datang di tempat ini? Coba lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara kalau sudah menyatakan bahwa kita bersukacita di dalam Tuhan. Saat hati kita penuh dengan ucapan syukur, udah pasti sukacita itu penuh atas hidup kita. Amin. Dan saat kita boleh bersukacita di dalam Tuhan, segala problem masalah dalam hidup kita pasti selesai Bapak Ibu. Saat ini saya mau bersaksi terlebih dahulu Bapak Ibu. Ya, saat tadi saya berangkat ke sini, ada satu proses mungkin yang membuat saya harus bersaksi di depan Bapak Ibu Saudara saat ini. Ketika saya berjalan serombongan dengan keluarga saya, sampai di tengah jalan mobil saya bocor Bapak Ibu. Padahal dalam kondisi jam 3 saya harus sudah sampai sini. Saat itu iblis gak mau tinggal diam, dia berusaha untuk membuat pikiran suami saya menjadi lebih emosi Bapak Ibu. Saat itu saya bilang, ada satu hikmah dalam diri saya, saat ini memang proses yang harus dilewati dan hadapi semua dengan ketenangan, mau seperti apapun ini proses yang harus dilewati. Dan sesuatu pasti terjadi, pertolongan Tuhan pasti terjadi, penyertaan Tuhan pasti dinyatakan. Apapun itu, tidak perlu berpikir nantinya kita mau bagaimana, apa nanti yang akan terjadi dan sebagainya, tidak perlu berpikir tentang itu. Apapun yang boleh dilewati saat itu, Tuhan pasti turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Saat saya kembali ke sini, suami saya pinjam motor Bapak Ibu untuk ngambil pompa ke rumah. Di tengah jalan sepedanya juga macet Bapak Ibu. Saya semakin melihat bahwa ini bukan kebetulan Bapak Ibu, tapi memang benar-benar Tuhan rancangkan ini. Tuhan semakin teguhkan sebelum kami melayani, Tuhan semakin teguhkan hati kita untuk percaya sama Tuhan, untuk buktikan bahwa kita punya iman, bahwa setiap apapun yang kita lewati dalam hidup kita, semua adalah prosesnya Tuhan. Begitupun kita Bapak Ibu, di seluruh kehidupan kita, apapun yang kita lewati dalam kehidupan kita, semua hanyalah sebatas proses Bapak Ibu. Dan saat kita mau tetap tersungkur di bawah kaki Tuhan, kita tidak perlu khawatir tentang apa yang akan Tuhan sediakan dalam hidup kita. Satu hal, saat kita terus berdamai di dalam keluarga kita, terus berdamai dengan keadaan kita, disitulah Tuhan akan memberikan pemeliharaan bagi kita. Amin. Siapa yang percaya bahwa Tuhan akan memelihara hidup kita Bapak Ibu? Yes. Bahkan bunga bakung di tamanmu, Tuhan akan hiasi itu. Burung di udara tidak akan pernah kurang untuk makan Bapak Ibu, karena Tuhan sediakan semuanya. Apalagi kita umat kesayangan Tuhan, kita mau bersama-sama datang di hadapan Tuhan membawa ucapan syukur kita. Yesus, Yesus, ini hati kita di hadapan-Mu Tuhan. Kau luar biasa Bapa. Semakin Tuhan hadapkan pada kami Tuhan sesuatu di depan kami, berbagai tantangan, lembah kelam ada dalam hidup kami. Beri kami hati untuk kami semakin mantap dan semakin bersyukur di hadapan-Mu Bapa. Yesus, Yesus. Haleluya. Bersama katakan, perhatikanlah bunga agung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan.
bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur di hadapan-Mu Bapa. Kami mau bersyukur Tuhan, karena kami tahu saat kami bersyukur bagi-Mu Tuhan, Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kami Bapa. Kami percaya Yesus, saat kami bersyukur, saat kami bersyukur, kira la 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 la, kira rapa bapa ya kira la bara bara bara, kira la bara 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 ya kira rapa bapa, kira la bara 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 ya kira rapa bapa ya kira la bara bara bara, kira rapa bapa ya kira la maya say, haleluya. Engkau turut bekerja Tuhan, saat ini juga Bapa kuasa-Mu bekerja bagi kami Tuhan, haleluya. Kami percaya Engkau menabung setiap tetesan air mata kami Tuhan di dalam kirbat-Mu Bapa, dan Engkau menggantikannya dengan sukacita Bapa, sukacita yang penuh, sukacita yang sejati yang daripada-Mu Bapa. Hati yang penuh dengan kelegaan turun atas kami, sehingga Roh-Mu turun atas kami Bapa. Kami percaya Tuhan, mujizat demi mujizat dinyatakan Tuhan. Hati yang mau tetap bersyukur Tuhan, hati yang mau tetap bersyukur Tuhan, hati yang mau tetap melayani-Mu Bapa, hati yang mau tetap membawa ketaatan kami di hadapan-Mu. Kira la 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 la, kira apa apa bawa bahasa-Mu di hadapan Tuhan, sekalipun bahasa tetesan air mata, bawa bahasa-Mu di hadapan Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan tahu. Kira la para 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 ya kira apa apa ya kira la para kira apa apa ya kira apa 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 ya kira la 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 kira la 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 kira apa apa ya kira la mora 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 kira la maya kira la moya se. Kudus, kira la para 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 maya kira la maya so, kira la para 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 maya kira la maya so, kira la papa papa ya kira la 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 la, kira la 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 la, kira la 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 la, kira la papa papa ya kira la papa papa, kira la papa papa ya kira la para para para, kira la papa ya kira la para para, kira la papa papa ya kira la mora mo, kira la papa ya kira la mo. Kira la maya sigara la maya so. Nyatakan di hadapan Tuhan.
Bapa. Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak bisa Engkau kerjakan atas kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kamu semakin tinggikan namamu di atas segalanya. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang merasa diberkati melalui penyembahan ini, kita mau katakan bersama, amin. Haleluya. Sekali lagi berikan yang sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita mau tinggikan, semakin lebih lagi nama Tuhan. Amin. Kita mau semakin tinggikan nama Tuhan. Dan kita percaya saat kita semakin tinggikan nama Tuhan, disitulah karya Tuhan terjadi atas kita. Amin. Melebihi kekuatan kami Bapa. Katakan bagi Tuhan, biarkan pencobaan, amin, melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa denganmu Tuhan, semakin serupa dengan gambaranmu bersama Rohmu.
menjadi kekuatan dalam hidup kita, amin. Ya ada satupun pribadi yang bisa memberikan kekuatan yang dahsyat seperti Tuhan memberikan kekuatannya bagi kita, amin. Haleluya. Satu-satunya Engkau Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkah kami di hadapan-Mu Tuhan. Yesus, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, amin. Kaulah sumber kuatku. Kau beserta kami Bapa. Amin Yesus, terima kasih Bapa. Kami nyatakan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Oleh kuasa angkat tanganmu bagi Tuhan, nyatakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Amin Yesus. Mau berkuasa, surga bumi nyatakan. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Yesus terima kasih Bapa. Lembah yang gelap aku lewati. Kiralah para. Sebab Engkau sertaku. Haleluya. Imanku ku diselamatkan dengan kuasa Yesus. Angkat tanganmu bagi Tuhan, nyatakan. Ku angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, katakan. Ku angkat tanganku, haleluya, haleluya. Namamu berkuasa atas hidup kami Tuhan. Kami nyatakan di hadapan-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Nyatakan bagi Tuhan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, Allah yang berkuasa. Amin Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat Tuhan. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Yesus, sorak-sorai semakin lebih lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Kau persilakan duduk kembali. Kami percaya Tuhan, waktu-Mu tidak akan pernah terlambat bagi kami dan tidak akan pernah terlalu cepat bagi kami Tuhan. Itulah satu alasan untuk kami mengalir Tuhan dengan apa yang menjadi rancangan-Mu atas hidup kami Bapa. Dan kami percaya setiap proses dalam hidup kami Tuhan, saat kami mau mengalir, kami bersyukur dengan apa yang ada Bapa. Disitulah kami ada dalam setiap cara-Mu untuk kami berjalan Tuhan. Terima kasih Bapa.
Meskipun terkadang kami merasa Tuhan, saat kami berdoa jawaban doa itu belum kunjung tiba Tuhan. Namun ajar kami untuk kami tetap teguh di dalam Engkau. Untuk kami terus menunggu setiap janji-Mu Tuhan. Karena kami percaya janji-Mu iya dan amin bagi kami Bapa. Ajar kami kuat Tuhan. Dan saat ini dengan hati kami bersyukur Tuhan. Kami mendengarkan Tuhan apa yang menjadi sabda firman-Mu. Roh Kudus Tuhan yang boleh bekerja Tuhan. Melalui firman-Mu ini Bapa, biarkan kami memiliki telinga yang diurapi. Biarkan memiliki otak yang diurapi. Biarkan memiliki hati yang diurapi. Sehingga apa yang menjadi pikiran dan hati kami seturut dengan apa yang Tuhan mau atas hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarkan hati kami seirama dengan hati-Mu Bapa. Sehingga mengerti apa yang Kau mau atas hidup kami Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus di tempat ini terus Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari bersama katakan bagi Tuhan. Dan selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan turut bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari Bapak Ibu, jangan hanya bernyanyi sebatas mulut kita, namun bawa hatimu di hadapan Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Amin Tuhan. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Mari Bapak Ibu Saudara yang merasa Bapak Ibu Saudara benar-benar membutuhkan Tuhan untuk menjamah Bapak Ibu Saudara, mari saya ajak semua untuk bangkit berdiri. Kita mau benar-benar undang hadirat Tuhan datang di tempat ini Bapak Ibu. Sehingga ibadah kita bukan menjadi ibadah yang sia-sia, namun ibadah kita benar-benar menjadi ibadah yang diurapi Tuhan. Karena Tuhan melihat hati, bukan melihat kedatangan Bapak Ibu, namun Tuhan melihat hati Bapak Ibu dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan di tempat ini. Mari bersama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan, kita mau nyatakan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Iya Bapa. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar
Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kasih-Mu adalah kasih yang kekal, kasih yang tidak pernah berubah oleh keadaan, oleh apapun kondisi kami. Tetapi Engkau mengasihi kami tanpa syarat Tuhan. Apapun keadaan kami hari ini, Engkau tetap mengasihi kami Tuhan. Dan biarlah Engkau lanjutkan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa menyertai kami. Bahkan Engkau bekerja lebih daripada apa yang bisa kami pikirkan. Engkau bekerja lebih daripada apa yang bisa kami doakan Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Terimalah pujian penyembahan kami menjadi satu dupa yang berbau harum di hadapan Engkau. Dan kami mau sediakan telinga hati kami untuk Engkau isi dengan kebenaran firman-Mu. Dan biar setiap kami Tuhan melakukan di dalam kehidupan kami, menjadi orang-orang yang terus kuat menjalani hari-hari ini. Bukan karena hebat dan gagah kami, tetapi karena tangan Tuhan yang terus memampukan kami. Dan firman bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, semakin kami akan melihat banyak jiwa-jiwa yang boleh kami persembahkan untuk hormat puji kemuliaan nama-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya semua katakan. Yang percaya semua katakan. Sekali lagi sorak-sorai buat Tuhan kita. Sebelum duduk coba tengok kanan kiri muka belakang saudara dan katakan selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati ya. Silakan duduk. Shalom. Belum semuanya. Shalom. Tambah keras. Shalom. Ya, haleluya. Saudara bersuka cita hari ini, amin. Ya, di bulan Juni ini kita akan masuk dalam satu tema yang baru selama 1 bulan ini. Karena gereja kita yaitu Gereja Bethel Indonesia mencanangkan bulan Juni adalah bulan keluarga. Dan saudaraku, rupanya tidak kebetulan, ternyata juga bulan Juni ini adalah bulan ulang tahun gereja kita ya. Karena itu kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan, membenahi mungkin keluarga-keluarga kita yang belum cocok, yang belum selaras dengan kebenaran firman. Kalau sudah cocok, puji Tuhan, tambah terus ya, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang berkenan di hati Tuhan ya. Jadi saudaraku sekalian, karena keluarga itu sangat-sangat penting. Keluarga itu memang satu tantangan yang terbesar dalam kehidupan kita, tetapi juga satu ladang misi yang sangat penting. Karena Tuhan Yesus berkata, saudaraku sekalian, bahwa Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa ya, termasuk mungkin istri kita, suami kita, anak-anak kita ya. Tuhan rindu semuanya diselamatkan bagi hormat puji kemuliaan nama Tuhan. Tetapi iblis bekerja luar biasa hari-hari ini. Saya mencatat selama pandemi saja sudah ada 36.000 keluarga yang bercerai. Termasuk saya percaya di situ ada anak-anak Tuhan. Tetapi saya berdoa jemaat di tempat ini dan juga jemaat yang mengikuti ibadah secara online, Anda pun beribadah, Anda akan merawat keluargamu baik-baik. Amin saudaraku, Anda akan menciptakan keluarga yang berkenan di hati Tuhan. Nah, karena itu di bulan Juni ini kita akan belajar satu tema kebenaran Tuhan, yaitu tentang keluarga rukun, berkat Tuhan turun. Katakan bersama tema ini 2, 3. Keluarga rukun, berkat Tuhan apa saudaraku? Turun. Ya, kita akan baca bersama sebagai ayat fondasinya ya. Sebagai ayat emasnya di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Ini ayat cukup terkenal, bahkan ada lagunya. Ya. Ini ahli lagu ya, ahli vokal ini mesti hafal. Kira-kira lagunya gimana saudaraku? Oh betapa indahnya. Hafal enggak lagunya? Yuk nyanyi bareng. Dan betapa eloknya. Terus, bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Nah, tapi di sini saya agak ganjel. Ya, lagunya bilang bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Bu Evi, kalau enggak seiman gimana? Boleh bentrok ya, boleh pukul-pukulan, antem-anteman. Apakah seperti itu? Tapi ayatnya enggak bilang gitu loh. Ayatnya bilang apa? Nyanyian
ziarah Daud. Terus bilang apa? Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara apa? Diam bersama. Ya. Jadi hati-hati ya kalau nyanyi ya, mesti cari lagu yang cocok sama firman Tuhan ya, nanti bingung ya. Nah, saudaraku sekalian, lanjut yuk. Anda baca ayat yang keduanya dengan Pak Adit ya. Baca ayat 2, nanti ayat 3-nya kita baca sama-sama. Mulai ayat 2. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke jenggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ya, kompak ya, sama saya baca ayat 3. 2, 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan apa? Memerintahkan berkat, terus kehidupan untuk selama-lamanya. Katakan bersama, amin. Lagi bilang, amin. Nah, imani ya, itu terjadi dalam hidup kita. Dikatakan firman Tuhan apa? Sungguh alangkah baik dan indahnya bila, apa saudaraku? Buka Mas. Saudara-saudara apa? Diam bersama dengan apa? Rukun. Sebab ayat 3 mengatakan kesanalah. Kemana ini? Komunitas yang rukun. Kelompok keluarga yang rukun. Maka Tuhan perintahkan apa? Berkat. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Terus kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, banyak orang Kristen itu kejar yang namanya berkat. Betul apa betul? Saudara pengen dapat berkat apa kutuk? Berkat dong. Ya, pengen dapat berkat. Tetapi mari kita belajar kembali, back to Bible, kembali kepada Alkitab. Saudara sekalian, bukan berarti kita kemudian tidak perlu kerja, tidak perlu belajar, tidak perlu sekolah, tidak perlu menuntut ilmu tinggi. Kita tetap lakukan bagian kita. Kerja giat, ulet, tekun, rajin ya, belajar sungguh-sungguh. Saudaraku sekalian, jangan kemudian kita hilang fokus kita ya, terus itu tujuan kita, tetapi jangan lupa saya dan saudara mau bergerak seperti apapun, berupaya apapun, tapi kalau saudara di rumah cekcok melulu. Saudara yang belum punya keluarga, Anda itu ribut sama orang tuamu. Orang tua ribut sama anak-anak, bukan orang di luar Kristen loh. Ini anak-anak Tuhan, Kristen juga, pelayanan, bahkan mungkin hamba Tuhan bisa ada model seperti ini. Wah, kalau di gereja itu kelihatannya itu lembut. Ya, turun dari mobil dibukakan, mari silahkan sayang. Wah. Mungkin dituntun dari sana pintu depan ya. Wah, rukun. Malaikat aja sampai keder saudara ya. Lihat model saudara. Tapi giliran sudah sampai di rumah, perang Baratayuda kembali terjadi ya. Voltase itu bisa ninggi sendiri saudara ya. Nah, seringkali coba kalau listrik itu ndak dikasih yang namanya apa itu? Apa ya? Stabilizer kalau ndak salah ya. Tiba-tiba naik, tiba-tiba turun. Itu alat-alat elektronik kita bisa rusak loh. Betul apa betul? Nah saudara, kalau seperti itu modelnya, Kristen model kayak gitu bisa rusak. Rusak bukan spare part kemudian ganti kita beli, itu sudah tidak ada di toko yang jual. Ya karena itu nyangkut hati, katakan hati. Ya, hati itu kan harusnya di sini kalau nggak salah ya, bukan di sini. Tapi sering orang tepuknya hati itu di sini. Karena apa? Hati ini adalah kesayangan. Sering kalau disayang itu kan di sini ya. Nah, saudaraku sekalian. Jadi saudaraku, mari kita belajar kembali kepada Alkitab. Mari kita mau rukun dengan orang tua ya rukun. Anak-anak ya rukun sama orang tua, hormat taat sama orang tua ya. Nanti kita belajar itu ya, minggu-minggu di depan juga. Dan saudaraku sekalian, suami dengan istri juga gitu, rukun. Orang di luar Tuhan saja enggak kenal Tuhan, enggak percaya Tuhan Yesus aja percaya loh. Ada sampai ungkapan berkata rukun agawe. Nah, Anda kan ngerti kan? Sejak kecil mungkin kita ngerti itu kan. Rukun membuat apa saudaraku? Sentosa.
Apa sentosa itu? Damai, sejahtera. Sentosa itu, saudaraku, saya mencatat di sini adalah yang namanya aman dan tentram. Wow. Mau dunia bergolak seperti apapun, ekonomi kayak apapun, badai seperti apapun, kalau suami istri, anak orang tua masing-masing gandengan tangan, rukun. Saya kok percaya saudara akan bisa melewati badai kehidupan ini. Tidak ada yang amin. Saudara akan bisa lewati badai sehebat apapun dalam hidupmu kalau rukun. Karena tadi firman Tuhan bilang, kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Saudara tidak perlu ngoyo-ngoyo, ya, minta ini, doa ini dan sebagainya berkali-kali sampai kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, kerja siang malam banting tulang. Tapi Tuhan ngerti, itu tadi pujian dinyanyikan. Saat kau perlu apa? Tuhan tahu. Saat kau minta apa? Tuhan dengar. Tuhanmu tidak tuli. Tuhan kita tidak budak, saudaraku. Orang tua saja yang kita ini bisa lakukan dosa, bisa lakukan salah. Kalau kita punya anak lagi butuh, itu sepatunya untuk sekolah sudah mangap-mangap, saudaraku. Ya, kebuka. Kira-kira bapaknya sama ibunya prihatin belum bisa beliin sepatu. Halo? Prihatin. Kalau punya duit dibeliin enggak? Tanpa anaknya minta dibeliin enggak? Dibelikan. Itu kita orang yang bisa berbuat dosa loh. Apalagi Bapak kita di sorga. Amin. Dia ngerti keperluan kebutuhanmu. Dia akan bergerak dengan caranya yang tadi kita lakukan itu. Lebih dari yang kita bisa pikir. Lebih dari yang kita bisa doakan. Nah, sekarang kita belajar. Bagaimana kita bisa merawat dan menciptakan keluarga rukun. Supaya berkat Tuhan itu turun. Yang pertama adalah keluarga harus mendapat prioritas dalam hidup kita. Katakan bersama poin 1 ini, 2, 3. Keluarga harus mendapat prioritas dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita ini dalam hidup punya yang namanya prioritas. Coba waktu wanita Betel Indonesia ada fellowship, ada yang hafal enggak? Prioritas dalam hidup kita. Siapa? Nomor satu siapa? Tuhan. Itu harus loh saudaraku. Karena yang namanya Tuhan, Dia itu adalah menciptakan kehidupan kita. Dia itu segala-galanya dalam hidup kita. Dan Tuhan itu, Dia yang kasih kita kekuatan. Sampai kita ada hari ini, mampu hari ini itu karena Tuhan. Siapa setuju dengan saya? Amin, saudaraku, karena Tuhan. Saudara enggak bisa lewatkan dalam hidupmu sedetik pun tanpa Tuhan, nomor 1. Mungkin ada berkata begini, Bu Evi, aku punya anak, punya tanggungan, kerjaan. Tapi saudaraku, tetap harus nomor 1-kan Tuhan. Saudara mungkin punya tanggungan, saudara mungkin punya kesibukan. Saudara bisa set, saudara bisa jadwal, minutes, waktu dengan baik. Caranya gimana? Kalau saya biasanya ya itu bangun lebih pagi. Bisa bangun 1:30, bisa bangun 1:30, bisa bangun paling lambat 3:30. Jadi saya ini punya tubuh sudah alarmnya itu sudah seperti itu. Jam-jam itu mesti bangun. Dan saya tidak pernah lewatkan, kalau saya mau tidur lagi males-malesan sudah bablas. Dan saya tidak bisa punya waktu dengan Tuhan lagi. Kenapa? Karena itu sudah kejar-kejaran dalam tanda, jam segini harus siapin ini dan sebagainya. Dan saudaraku sekalian, dalam kehidupan kita dengan Tuhan itu harus nomor 1. Waktu saat teduh kita, waktu yang namanya baca Alkitab kita, waktu yang namanya doa kita,
Waktu yang namanya saya dan saudara duduk diam di bawah kaki Tuhan, menantikan Tuhan bicara dalam hidup kita, itu harus nomor satu. Nangkep enggak di sini? Jadi nomor satu siapa? Tuhan. Termasuk keuangan kita juga gitu. Nomor satu itu kita persembahkan untuk Tuhan lebih dulu. Karena kita percaya apa yang kita persembahkan kepada Tuhan itu seperti pagar. Katakan pagar. Yang memagari itu ekonomi kita, keluarga kita, usaha kita. Sehingga ayat Alkitab bilang tidak dimakan yang namanya hama atau binatang pelahap. Ya, atau apapun. Dihindarkan dari segala sesuatu. Itu Tuhan yang kerja, menudungi. Tetapi yang nomor dua jangan lupa, yaitu keluarga prioritas kita. Setelah Tuhan siapa? Keluarga kita. Keluarga bisa bicara tentang yang namanya, kalau Anda belum menikah, orang tua kita. Bisa bicara dengan yang namanya kakak atau adik kita. Tapi keluarga bagi orang yang sudah menikah, itu adalah pasangan hidup kita. Bisa istri, bisa suami kita, bisa anak-anak kita. Itu keluarga kita. Itu mesti nomor satu, saudaraku. Setelah siapa tadi yang pertama? Tuhan. Nomor dua adalah keluarga. Nomor tiga itu adalah pekerjaan kita. Bisnis, usaha. Atau kalau saudara belajar, ya, yang masih sekolah, masih kuliah. Yang nomor empat itu adalah pelayanan kita. Ya, seperti kita di mimbar ini, kunjungi saudara kita yang sakit, ya. Kemudian apalagi? Saudara latihan, saudara komsel, itu pelayanan. Pergi ke panti asuhan, pergi ke panti jompo, itu pelayanan. Nah, itu nomor berapa saudaraku? 4. Nomor 5 adalah hobi kita. Karena manusia hidup mesti punya kesukaan, mesti punya hobi dan harus disalurkan. Ya, supaya ada gairah, ada semangat. Tetapi ingat, jangan dibalik. Katakan jangan dibalik. Jangan dibalik. Saya umpamakan itu prioritas nomor 1 sampai dengan nomor 3 ini seperti tubuh kita ini. Yang benar itu tubuh kita ini kan nomor 1 kepala toh mesti yang ada di atas. Betul apa betul? Nomor 2 kemudian baru di bawah kepala apa? Leher. Kemudian turun dada badan kita. Terakhir kemudian apa saudaraku? Kaki kita. Seringkali prioritas dalam hidup ini dibalik sama kita. Ya, saya ilustrasikan tadi kaki kemudian ke atas, ya, kepala yang di bawah. Saya mau tanya sama saudara, kalau kita punya prioritas yang benar harusnya kepala di atas, tapi kita kepalanya di bawah, bisa jalan enggak? Halo, bisa dong. Di mana? Sirkus. Benar apa benar? Tapi saya mau tanya, lama enggak jalannya? Kenapa enggak bisa lama? Agak normal. Mestinya jalan pakai apa? Kaki. Nah, ketika saya dan saudara prioritasnya kita balik. Nomor 1 bukan Tuhan, nomor 1 keluarga Bu Evi. Pagi harus jerang air, ya, rebus air lah, masak nasi lah. Wah, kita siapin semuanya. Hati-hati loh, saya pernah ngalami ini dalam hidup saya. Tidak usah jauh-jauh cerita orang lain, cerita diri saya aja deh. Kalau kita prioritaskan nomor 1 keluarga, apa yang terjadi? Kita ini akan cepet capek. Kenapa? Tidak punya kekuatan kita. Karena tadi sumber kekuatan kita itu siapa saudaraku? Tuhan. Kita tidak nomor 1 kan dia, nomor 1 keluarga. Oh, suami kita, anak kita, istri kita. Dan kita lupakan itu saat teduh dengan Tuhan. Baca firman, doa, dengar di kaki Tuhan, kita lupakan itu. Sampai kemudian dalam hari kita jalani sesuatu, kita sampai enggak ngerti apa yang mesti kita harus lakukan. Kenapa? Enggak punya hikmat. Hikmat Tuhan enggak ngalir dalam hidup kita. Saudaraku sekalian, kalau mungkin bukan keluarga yang kau prioritaskan, tapi mungkin pekerjaan saudara, atau mungkin sekolah saudara, belajar saudara, wah kalau untuk itu nomor 1, Tuhan nantilah, doa bisa nanti. Tapi lama-lama kita enggak doa seharian itu. Atau doa aja singkat saja, cepat habis itu selesai. Dan kita enggak punya kekuatan dalam hidup ini. Dan ketika kita abaikan Tuhan,
kita nomor satukan yang namanya kerjaan kita, maka apa yang terjadi? Kita ini jadi orang, saudaraku sekalian, akan kehilangan keintiman dengan anak-anak kita. Kita juga akan kehilangan keintiman hubungan dengan pasangan hidup kita. Mungkin kita yang utamakan pelayanan, itu nomor satu. Saya pernah lakukan itu dengan Pak Willy. Oh, nomor satu pelayanan, anak diabaikan, anak bisa nanti. Dan itu menjadi apa saudaraku tadi yang saya ilustrasikan, kebalik prioritasnya. Dan itu tidak normal. Pasti ada yang namanya masalah. Dan kekacauan mulai masuk dalam hidup keluarga kita. Karena prioritas kita salah. Karena itu saudaraku, mari dalam hidup ini kita punya prioritas itu yang benar. Prioritas kita untuk keluarga itu bukan hanya sekedar saya dan saudara itu kemudian memberikan tenaga waktu kita, tapi butuh emosi perasaan kita. Butuh apa saudaraku? Emosi perasaan kita. Waktu dan juga kehadiran kita. Ada anak-anak saudaraku yang dibiasakan oleh orang tuanya karena orang tuanya mampu. Maka saudaraku, anak ini dikasih fasilitas yang luar biasa mewah. Uang saku yang banyak. Baju-baju itu tren saudaraku, ngikuti mode. Ya. Dan ini dimanjakan, apalagi kalau ulang tahun ya, dipuji-puji, didandani seperti princess. You know? Wah, pakai baju yang mekrok-mekrok gitu ya. Wah, jalan kemudian seperti putri Cinderella. Dikasih fasilitas ini, kasih itu namanya gadget terbaik, kasih itu yang namanya mungkin PS, enggak cukup PS4, PS10 kalau ada. Ya. Mungkin sekarang PS sampai 5 atau berapa gitu ya, dikasih PlayStation seperti itu. Tapi ketika anak itu ada di rumah, ketemunya cuma sama pembantu saudaraku. Mau curhat sama orang tua enggak pernah bisa, mamanya sibuk arisan, mamanya sosialita, mamanya sibuk kerja. Malam mau ketemu papanya sudah kecapean kerja. Anak masih punya orang tua, tapi mereka tidak punya kehadiran orang tua dalam hidup mereka. Jangan salahin kalau satu kali anakmu menjadi anak pemberontak. Anak enggak bisa diatur. Anak yang kemudian saudaraku sekalian mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidupnya termasuk juga dalam hidup kita. Karena kita salah menempatkan prioritas kita. Dan waktu itu sangat pendek loh. Coba Anda yang punya anak, tiba-tiba anak kita itu bisa cepat gede loh. Gak ngerti ya, kok sudah mau SMP. Tiba-tiba anak kita sudah mau kuliah. Betul apa betul? Karena itu jangan sia-siakan waktu kita dengan anak kita, dengan pasangan hidup kita, dengan orang tua kita. Anak-anak yang masih muda, ya, engkau hargai orang tuamu, kalau sudah mati dikasih peti harganya mungkin mahal luar biasa. Dikasih bongpai, dikasih batu nisan yang bagus. Orang tuamu bisa rasakan enggak saudaraku? Halo, kapan orang tuamu bisa rasakan kasihmu? Enggak perlu mahal. Saudara ambilkan makan atau beliin jajan, sudah senang. Ditelepon, sudah senang belum orang tua? Sudah senang, dikasih perhatian. Jangan sampai terlambat dan engkau menyesal di kemudian hari. Mumpung orang tuamu masih hidup saudaraku, ayo belajar untuk mengasihi mereka. Anda juga seperti itu. Dengan pasangan juga seperti, wah kalau ngomong kasarnya itu minta ampun. Tapi saya percaya di sini enggak ada. Kalau ada mesti bertobat ya. Anak model sekarang, zaman sekarang itu kan beda sama anak-anak model kita dulu. Anak-anak sekarang ini dijuluki sebagai warganet. Ya. Apa? Mereka itu hidup enggak bisa lepas dari apa saudaraku? Enggak bisa lepas dari apa? Internet. Nah, karena itu mereka ini disebut sebagai netizen, internet citizen.
Dan mereka ini canggih, ahli kalau yang namanya tentang teknologi. Kalau suruh chatting, enggak usah disuruh. Instagraman, nulis di Facebook, wah pinter. Tapi mereka enggak suka bahasa lisan verbal. Giliran suruh ngomong di depan banyak orang, terbata-bata. Tapi kalau diselancar dunia maya, wah canggih. Ngomong itu nyerocos pinter. Itu anak model sekarang. Dan anak model sekarang beda sama kita dulu. Kalau kita dulu, anak datang ke orang tua. "Pak, tolong dong nih mobil-mobilan saya rusak. Ma, tolong ma, bonekaku copot tangane. Benerin ma." Bapaknya yang kemudian sama mamanya marah-marah. "Kamu nih loh, papa mama lagi kerja, nanti." Tapi sekarang yang datang bukan anak kepada orang tua. Tapi orang tua yang datang kepada anak. "Nak, gimana ya ini? Kok gambarnya mama ini di Facebook gak bisa diupload? Mama ini loh, disuruh sudah diajarin kayak gitu, gak ngerti-ngerti. Memang mama ini gak bisa." Nah, kalau dulu orang tua yang anaknya datengin, sekarang yang datengin siapa sambil marah-marah? Orang tua yang datang ke anak. Dan anak sekarang, generasi sekarang itu, generasi yang sudah berubah. Gak pengen bisa lama, cepet pengennya, jalan pintas, gak mau lewat proses. Dan mereka ini saudaraku sekalian adalah generasi yang saya mencatat adalah cenderung egosentris, individualistisnya kuat. Tidak diperhatikan, mereka akan marah karena mereka saudaraku merasa hidupnya pusat dari segala-galanya. Tidak dikasih terima kasih aja ya, tidak dianggap gitu aja, wah marah luar biasa. Memangnya aku ini enggak ada. Nah itu puji Tuhan kalau bisa ngomong loh. Tapi ada anak-anak yang modelnya itu diem. Nah ini yang bahaya, karena di dalam itu, di mana itu saudaraku? Dalam, itu seperti bom waktu, tiba-tiba dia akan meledak luar biasa, dan kita ini enggak ngerti apa-apa saudaraku. Tapi itulah PR kita hari-hari ini sebagai orang tua. Pasangan hidup juga seperti itu, tiba-tiba saja, ya toh datang-datang minta cerai, bisa enggak terjadi seperti itu? Halo? Karena apa saudaraku? Dunia sudah berubah. Ini zaman-zaman internet saudaraku. Karena itu tadi saya awal dikatakan keluarga itu adalah tantangan terbesar kita. Tapi keluarga juga adalah ladang misi yang paling penting dalam hidup kita. Karena itu kita mesti jalankan peranan kita. Baik sebagai orang tua, baik sebagai pasangan hidup, baik sebagai anak-anak dalam keluarga modern seperti ini. Prioritaskan keluarga, waktu-waktu harus punya agenda. Saya dulu sama Pak Willy ini enggak punya agenda. Pokoknya kalau pelayanan jalan. Anak mau sakit ya, yang penting kan di rumah ada pembantu. Yang penting sudah ada obat, yang penting sudah dibawa ke dokter. Kami terus saudaraku seperti itu. Dan akhirnya anak menjadi korban. Dan itu tidak saya alami sendiri loh. Kemarin saya datang di Kongres Wanita ya di Jakarta. Itu ibu-ibu gembala juga seperti itu. Saya kan masuk di satu lokakarya tentang keluarga. Dan saya bersyukur kalau sudah bisa melewati itu semua ya. Tapi mereka belum loh. Ini anak gembala loh. Ada yang padahal dididik dengan baik. Tidak mungkin toh anak gembala tidak dididik dengan baik. Tapi saudaraku, ketika mereka sudah mulai tumbuh besar dewasa, itu mereka bisa jadi berkeyakinan lain. Nikah dengan orang yang punya iman lain. Ada enggak model hamba Tuhan anaknya punya seperti ini? Halo? Belum diberkati di gereja, sudah nabung duluan. Ada kan model seperti itu? Bejat, rusak, bahkan melebihi anak-anak jemaat loh. Ada yang kecanduan game online, itu anak pendeta saudaraku. Sampai nangis-nangis itu mamanya waktu lokakare, gimana ya narik menangkan anakku ini udah gede loh saudaraku, umurnya 30 lebih. Sampai rumah tangga dipikir kalau dikawinkan itu kan bisa berubah ya. Ternyata enggak saudaraku, malah tambah luar biasa saudaraku kejahatannya.
Udah punya anak nggak bisa kasih contoh dan sebagainya. Jangan sampai Anda menangis di kemudian hari. Kalau hari ini Tuhan ingatkan dan bersyukur GBI memberikan 1 tahun itu 12 bulan. 1 bulan khusus bicara tentang apa saudaraku? Keluarga. Karena itu kita mesti benahi keluarga kita seturut dengan firman Tuhan. Karena saudaraku sekalian, saya percaya saudara itu bukan diciptakan oleh Tuhan untuk tidak ada rencana dalam hidupmu. Tapi Tuhan selalu merancangkan rancangan yang besar dalam hidup kita. Amin. Kalau kita mungkin ngalami seperti itu, enggak masalah. Tapi ketika kita bisa melewati badai dalam kehidupan itu dalam keluarga kita. Dan kita menang di situ, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Banyak anak pendeta yang tidak mau meneruskan pelayanan. Termasuk anak saya dulunya. Kalau disuruh pelayanan meneruskan, enggak. Papi, itu kan papi gembalanya. Tapi bersyukur anak saya mulai masuk pelayanan. Dulu kalau disuruh enggak ada yang ini enggak ada yang main keyboard. Kamu ya yang main keyboard, aku lagi. Tapi sekarang saudaraku saya bersyukur. Ketika ada yang bilang ini enggak ada nih, enggak bisa nih. Aku aja mam. Wah luar biasa loh. Karena itu saudaraku sekalian, prioritaskan keluarga dalam hidupmu. Dan saya bersyukur pengurus-pengurus yang ada di pusat Gereja Betel Indonesia juga mengagendakan. Setiap tanggal merah mereka tidak mau lakukan pelayanan apapun. Termasuk rapat kerja daerah, ya, mau apapun mereka enggak. Dan itu saya praktekkan. Kalaupun saya terima pelayanan tanggal merah, saya tanya dulu dengan anak saya atau suami saya. Tapi biasanya anak saya kan suami saya punya kesibukan sendiri. Kamu bisa enggak antar mami? Ya, seperti kemarin itu tanggal berapa ya ada pelayanan di Tanjung Anom Klaten. Kemudian oke mami itu pelayanan jam 3 sore. Kita nanti pergi dulu ke Prambanan. Temeni aku ya mi, oke. Habis temenin dia pelayanan ke Prambanan baru pulang. Dan itu saya lakukan saudaraku. Saya enggak mau jaim lagi. You know jaim? Jaga image. Pendeta harus seperti, padahal kita yang rusak saudaraku. Tapi saya mau, inilah hidup saya. Normal-normal saja. Seperti juga Anda, semua yang di sini. Bisa enjoy jalani hidup ini. Halo? Enjoy enggak jalani hidup? Wah mau ke sana ya. Enggak apa-apa sama anak kan. Yang bayarin dia wong sudah kerja. Punya hasil. Saudaraku, mari belajar dalam hidup ini. Punya agenda dengan keluarga kita. Karena keluarga kita ini terutama anak-anak kita ini. Punya tantangan yang besar di era yang semacam ini. Hal yang kedua kita belajar selain prioritas dalam keluarga adalah bahwa yang namanya keluarga rukun itu dimulai dari peranan seorang ayah. Mulainya dari mana saudaraku? Seorang ayah. Injil Matius pasal 6, 9 sampai dengan 13 Tuhan Yesus mengajarkan satu doa yang sangat terkenal. Namanya doa apa saudaraku? Ingat enggak? Matius 6 ayat 9 sampai 13. Doa apa? Doa Bapa kami yang di sorga. Di Alkitab tidak ada yang namanya doa ibu kami. Tapi adanya doa apa? Bapa kami. Karena apa saudaraku? Karena memang Alkitab ini ditulis dan dikemas dalam kebudayaan Yahudi yang paternalistik. Apa itu Bu Evi paternalistik? Yaitu di mana peranan pria, peranan ayah itu peranan suami lebih dominan sebagai kepala dan pemimpin. Dan itu sebabnya Tuhan Yesus menggambarkan bahwa Allah sebagai Bapa itu digambarkan sebagai Bapa. Allah itu dalam keluarga sebagai Bapa, bukan sebagai ibu. Kenapa saudaraku? Karena sebagai ibu, anak itu belajar ya, yang namanya bergaul, yang namanya berinteraksi dengan dunia. Tetapi dengan bapak atau ayah, anak itu akan belajar tentang prinsip-prinsip ya, tentang yang namanya nilai-nilai dalam kehidupan, yaitu seringkali ayah menjadi role model.
Ayah itu menjadi teladan, ayah itu menjadi contoh bagaimana kepemimpinan, bagaimana ketegasan, bagaimana pengendalian diri, yang bagaimana seorang ayah itu mengambil yang namanya keputusan. Nah, saya mencatat saudaraku bahwa Indonesia ini ya, negara di mana saya dan saudara tinggal ini ternyata adalah kota di mana fungsian ya atau keadaan figur bapak ya itu ternyata ya paling jelek nomor 3 di seluruh dunia. Wow. Paling bagus apa paling jelek? Paling jelek nomor berapa? 3 di seluruh dunia karena orang-orang di Indonesia tidak punya figur bapak. Dan seorang yang namanya Dr. Arman Nikoli, saya mencatat bahwa ketidakhadiran bapak di dalam keluarga secara fisik atau emosional akan mengakibatkan yang pertama, rendahnya visi dan motivasi untuk mencapai sesuatu atau cita-cita. Anak-anak yang tidak punya figur bapak, maka hidupnya dia akan tidak punya gairah untuk meraih cita-cita. Karena apa? Di sekolah dia tidak punya prestasi. Ngapain? Papaku juga enggak ngapa-ngapa kok. Papaku juga enggak akan menghargai aku kok. Dan yang kedua saya mencatat bahwa yang namanya anak-anak yang tidak punya kehadiran bapak secara fisik atau emosional, akibatnya apa? Dia punya nilai hidup yang rendah. Dia hanya mengejar kenikmatan sesaat dan dia mengabaikan akibat negatif dari kenikmatan sesaat yang dia raih sesaat itu. Hal yang ketiga, anak itu akan rendah gambar dirinya. Dia menjadi orang, saudaraku sekalian, yang merasa tidak dikasihi. Dia merasa sampah dalam masyarakat. Dia tidak memandang dirinya sebagaimana Allah memandang hidupnya. Yang keempat juga dia mempunyai yang namanya tingginya angka kenakalan karena pengaruh kelompok. Jadi anak-anak model seperti ini banyak terlibat dalam geng-geng, misal geng motor, ya, geng apa gitu ya. Dan saya mencatat di satu era kepemimpinan ya, Presiden Barack Obama tahun 2009 sampai 2017 di Amerika itu, saudaraku, ada suatu masa di mana kriminalitas dan problem sosial meningkat begitu tajam. Kemudian saudaraku dibuatlah satu penelitian untuk menyingkap ya apa yang sedang terjadi di Amerika waktu itu dan hasilnya cukup mengejutkan. Karena apa saudaraku? Karena ada satu kesamaan pada orang-orang yang bermasalah, yang membuat kriminalitas dan problem sosial itu ya, bahwa mereka kesamanya adalah mereka itu tidak punya figur ayah, tidak punya figur bapak dalam keluarga mereka. Nah, dalam hidup kita berkeluarga, seringkali sosok ayah itu bisa hilang. Contohnya apa kalau bisa hilang? Ayah meninggal duluan. Bisa hilang kan figurnya, anak mungkin masih kecil. Atau mungkin bercerai papa mamanya, figurnya menjadi hilang papanya. Karena mungkin juga menikah lagi dan sebagainya. Figur papa juga bisa hilang ketika mungkin masih ada fisiknya itu. Tetapi tidak berfungsi dengan baik saudaraku. Dan akibatnya anak itu akan menjadi anak yang tadi saya katakan suka berontak. Puji Tuhan kalau dia mengeksplornya jadi tahu. Tapi kalau enggak tahu sebagai bom waktu itu saudaraku. Diam saudara. Tapi tiba-tiba dia akan buat kenakalan. Dia akan buat kita malu luar biasa. Karena apa? Sebenarnya itu adalah keadaan kita. Nah, kita bersyukur loh. Dalam kepercayaan kita, iman kita kepada Kristus. Alkitab itu mengajarkan nilai-nilai ini. Bahwa Allah itu digambarkan dalam keluarga sebagai siapa? Bapak, sebagai ayah. Karena itu bapak-bapak, kalau engkau belum bisa berfungsi dengan benar,
Mari kita malam ini bertobat rame-rame. Ada korban tubuh dan darah Yesus, kita minta ampun. Dan jangan lakukan lagi. Kita minta supaya Tuhan pulihkan keluarga kita. Amin. Dan saudaraku, kalau memang figur Bapak itu sudah tidak ada dan tidak bisa lagi ada dalam keluarga kita, maka yang namanya istri, yang namanya ibu dalam keluarga itu harus mengambil alih sebagai bapak dalam keluarga. Karena apa? Karena Tuhan berkata, kita ini dalam Matius 5:48 punya target di depan, yaitu kita mesti sempurna seperti siapa? Bapak kita di sorga. Bukan berarti sempurna itu enggak punya dosa, enggak punya salah, putih 100% tidak. Tapi kita ini bertumbuh, katakan bertumbuh. Makin lama jadi baik seperti karakternya Tuhan. Punya hati pengampun. Ketika anak itu terpuruk, ketika anak itu gagal, kita rangkul dia. Ya, kita terima dia apa adanya. Itu hati Bapak, saudaraku. Jadi ibu-ibu juga harus punya PR, punya hati apa saudaraku? Hati Bapak di situ. Bisa menerima anak kita apa adanya. Ketika anak kita punya prestasi, kita juga bisa menghargai dia. Nah, dalam hidup ini tidak ada yang namanya sekolah untuk menjadi keluarga. Padahal jadi dokter ada sekolahnya. Jadi apa lagi? Halo, selain jadi dokter jadi apa? Jadi ahli bangunan, ada sekolahnya enggak? Ada. Tapi kan enggak pernah ada ya, sekolah jadi bapak, sekolah jadi ibu, enggak ada. Di mana itu sekolahnya? Di rumah. Di mana sekolahnya? Di mana sekolahnya? Di rumah. Jadi kalau boleh saya umpamakan, rumah itu ibarat yang namanya universitas dengan 5 fakultas. Fakultas ayah, fakultas suami, fakultas istri, fakultas ibu, fakultas anak. Kenapa? Di situ anak itu melihat kita seperti film, seperti bioskop. Kita sedang ngasih contoh di situ, bagaimana kita memperlakukan suami kita, bagaimana kita memperlakukan istri kita, bagaimana kita memperlakukan anak kita, bagaimana kita memperlakukan orang tua kita. Satu saat saya dan saudara ini mesti tambah tua. Mau percaya, mau seneng, mau enggak, pasti tambah tua. Anak-anak akan tambah apa saudaraku? Tambah besar. Nah, di situ kita bisa tahu. Kita sudah ngasih contoh yang benar enggak sama anak kita. Saya kan pernah kasih ilustrasi toh sama saudara, kan enggak salah tahun berapa itu ya, ketika sudah pandemi, itu ada anak perempuan saudaraku. Ya, dia melihat neneknya itu suka dikasih makan sama mamanya itu di meja yang kecil. Enggak diajak makan barengan dengan keluarga. Ya, dibiarin di situ, kasih makan seadanya di situ. Satu saat ketika papanya pulang, ya ini adalah orang tua ibunya dari papanya. Dan papanya juga membiarkan saja karena daripada ribut sama istrinya gitu ya. Nah, anaknya bilang, "Papa, lihat nih sini ke kamar saya. Saya punya bangunan luar biasa." Dikasih situ lihat. Ini ada kursi, ada kolam renang, ini ada mobil. Ini rumah siapa? Kata papanya. "Ini rumah saya, Pak." "Oh ya? Nah kok itu ada meja makan?" "Iya Pak, itu nanti saya makan di situ, suami saya orang kaya Pak, makannya wah luar biasa macam-macam." "Nah Papa makannya di mana sama Mama?" "Oh di situ Pak, ini Pak di sini." "Loh kok beda mejanya sama kursinya?" "Lah kan Papa juga kasih perlakuan sama nenek seperti itu." Itu anak umur 6 tahun loh saudaraku. Kalau benar-benar dilakukan, saya dan saudara kira-kira akan sedih atau senang. Tapi jujur itu taburan kita. Taburan pasti akan ada tuaian. Karena itu kasih contoh yang baik buat anak-anak kita. Amin saudaraku. Memperlakukan orang tua kita, memperlakukan saudara dan sebagainya. Dia melihat kita, dia belajar dari kita.
nilai-nilai yang harus kita tanamkan buat mereka. Nah, saudaraku, mari kita hidupi nilai ini dalam keluarga. Bapak-bapak harus punya fungsi yang benar. Ajak doa, doakan anakmu, doakan istrimu, doakan juga keluargamu, saudaraku. Jangan bapak-bapak, sudahlah tak titipin ibu yang aktif. Keselamatan itu tidak bisa dititipkan. Bilang keselamatan tidak bisa dititipkan. Keselamatan itu pribadi, saudaraku. Tidak bisa ngikut. Saya tidak bisa ngikut suami tidak bisa ngikut saya, anak saya tidak bisa ngikut kami. Pribadi, katakan pribadi, tanggung jawab pribadi. Ayo lakukan fungsi kita dengan benar. Anak-anak juga gitu, hormat, taat sama orang tua. Nah, tapi orang tuaku kan tidak di dalam Tuhan, Bu Evi. Orang tuaku itu kalau ngomong, aduh, banding-bandingkan, pilih kasih. Tapi yang tahu kebenaran itu adalah engkau yang sekarang ini duduk di sini. Mungkin saudara yang mendengar ada beribadah secara online dengan kami. Itu kita yang pegang kebenaran. Dan kita sedang menabur, katakan menabur, kebaikan firman Tuhan. Pasti satu saat kita akan menuai. Mari kita belajar saling menghormati, saling menghargai dalam keluarga kita. Yang ketiga, kita belajar bahwa keluarga itu adalah yang namanya jabatan sebagai orang tua dalam keluarga itu sangat istimewa. Kenapa saudaraku sekalian? Karena yang namanya keluarga itu Tuhan berkata ketika kita punya anak itu kita punya yang namanya milik pusaka dari Tuhan. Dan ketika kita punya dianugerahi istri, maka istri itu adalah kita mendapat kasih karunia dari Tuhan. Artinya apa? Tidak ada gelar, tidak ada label, saudaraku dalam Alkitab ya. Kecuali ini luar biasa punya kasih karunia, ada milik pusaka Tuhan yang harus dirawat, dijaga baik-baik dalam hidup ini. Jadi kehidupan saya dan saudara sebagai orang tua itu adalah yang istimewa. Jadi kalau Anda punya anak membangun keluarga itu istimewa. Katakan engkau pribadi istimewa. Bilang kanan kirimu apalagi duduk sama pasangannya ya. Kamu istimewa loh. Kita sebagai orang tua itu dipanggil Tuhan istimewa. Ya, karena itu saudaraku sekalian, ayo kita belajar dalam hidup ini. Mari saudara dalam hidup ini juga kita wariskan nilai-nilai yang baik. Tanamkan iman, katakan tanamkan iman. Karena iman itu tidak bisa diwariskan. Masing-masing pribadi per pribadi. Kalau warisan itu kan yang kita punya toh, ada uang kita wariskan. Ada rumah itu milik kita, kita wariskan. Tapi iman tidak bisa diwariskan. Iman itu masing-masing pribadi. Caranya gimana? Ajarkan itu kepada anak kita. Di sekolah minggu ayo dorong anak-anak kita. Youth juga gitu, anak-anak remaja. Ayo aktif, pelayanan, ibadah saudaraku. Ya sesuai dengan usia saudara, kategori saudara ya. Dorong anak-anak kita di situ sehingga imannya tumbuh. Ya, sehingga dia tidak akan tergoncang imannya dengan dunia sekitarnya yang semakin tambah berubah. Bukan tambah baik tapi tambah merusak kehidupan mereka. Tapi mereka tetap kuat dalam hidup. Karena imannya kuat saudaraku. Dan saudaraku mari dalam hidup ini ajar setiap anak kita ini bukan hanya saudaraku ditambahi les-les dan sebagainya, sekolah bagus itu baik kalau saudara mampu. Tapi ayo katakan etika. Norma-norma dalam keluarga itu harus diajarkan kepada anak-anak kita. Ada anak saudaraku punya tamu di rumah papa mamanya. Lagi ngobrol ini papa mamanya dengan tamunya seorang hamba Tuhan. Tiba-tiba anaknya yang masih usia 4, 6, 5 tahun saudaraku mainan pesawat terbang. Pesawat terbang lagi mau mendarat. Yes. Nggak terima diambil lagi. Teriak lagi pesawat terbang lagi mau mendarat. Set nyungsep di makanannya pendetanya tamu itu saudaraku. Kira-kira kalau saudara punya anak seperti itu gimana? Mamanya cuma bilang gini, jangan sayang. Aduh, lembut banget saudaraku. Ini anak gak akan bisa berubah. Umur 4 tahun aja udah kurang ajar saudaraku. Gak bisa dididik.
Tapi tanamkan itu etika moral yang baik. Simpangan dengan orang tua, kasih salam. Dulu kan kita kecil diajarin seperti itu kan, tapi sekarang nilai-nilai itu udah berubah. Anak pergi ya pergi, dicari enggak tahu kemana, pulang udah malam. Apalagi kalau udah punya pasangan gitu, waduh. Ditelepon, nak ini jam 9 no, ayo pulang. Malah marah-marah saudaraku. Malu-maluin, aku kan masih sama temen. Tapi saya percaya di sini kagak ada. Kalau ada ya bertobat. Anak model sekarang seperti itu. Karena itu tanamkan nilai-nilai dalam hidup keluarga kita. Karena jabatan kita sebagai orang tua itu istimewa, saudaraku. Yang keempat terakhir adalah yang namanya keluarga itu tempat lahir dan dibesarkannya orang yang dipakai Tuhan. Abraham tidak pernah membayangkan ada keturunannya yang akan jadi juru selamat. Tapi jauh ke depan, hidupnya dijaga, saudaraku. Karena itu setiap kita orang tua harus perkatakan yang baik dengan anak kita. Mungkin anak kita masih nakal, mungkin anak kita masih belum nurut, belum taat, belum menghargai kita. Ucapkan yang benar. Gimana? Coba buka sebagai ayat-ayat terakhir. Mazmur 122 ayat 1 dan 2. Pak Adit bacakan ayat ini. Mazmur 112 ayat 1 dan ayat yang kedua. Mazmur 112 ayat yang pertama dan yang kedua. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Yes, katakan amin. Terima kasih Pak Adit. Perkatakan ini setiap hari. Anak cucuku akan apa saudaraku? Perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati oleh Tuhan. Mungkin kau lihat belum. Tapi saya pernah ajarkan sama saudara, 70% bahkan 80% tubuh kita ini terdiri dari air. Dan saudaraku, ketika kita perkatakan yang benar, perkataan-perkataan firman, maka itu akan mencipta, itu akan mengubah kehidupan kita, termasuk kehidupan anak-anak kita. Saya sudah pernah kasih ilustrasi kan, ada dokter dari Jepang kalau enggak salah namanya Masaru Emoto. Itu dia bikin satu penelitian ya, dikasih satu wadah, satu panci gitu, ada air. Yang satu dikatain yang buruk, kamu jelek, kamu jahat, kamu ini enggak dihargai. Tapi yang satu airnya ini dikasih perkataan-perkataan yang bagus. Kamu ini berharga ya, aku sayang kamu ya. Dan kemudian dipakai ini kaca pembesar ya. Dan disurvei dengan kaca pembesar khusus, ternyata air yang dikasih kata-kata yang buruk, itu partikelnya itu saudaraku menjadi partikel yang buruk sekali. Sebaliknya air yang dikatakan hal-hal yang baik, ini seperti berlian, ya bagus luar biasa. Nggak usah itu deh, ada satu pohon, ya saya ngajar di WCB, kalau nggak salah WCB 2 itu, ya. Satu pohon itu dikatakan kata-kata buruk. Dan itu pohon bisa mati loh dalam tempo 30 hari. Satu kesaksian ya, temannya Pak Willy pelayanan, Pak Stefanus Pinky, sekarang sudah meninggal dunia, dipanggil Tuhan ya. Itu punya pohon mangga di depan rumahnya. Nggak pernah bisa buah itu bertahun-tahun. Tapi Pak Pinky ya dengan hikmat Tuhan, dia perkatakan itu yang baik dengan pohon itu. Kamu berbuah lebat ya pohon, buahmu manis-manis ya. Setahun dua belum berbuah, diperkatakan terus saudaraku. Dan apa yang terjadi? Itu mangga berbuah luar biasa banyak. Setiap kali panen kami pasti dapat itu mangga-mangganya. Itu aja bisa berubah, apalagi anak-anak kita, apalagi suami kita, apalagi istri kita. Jangan berdoa sama Tuhan, Tuhan ubah suamiku supaya suamiku punya hati bapak. Sementara yang bapak juga berdoa, Tuhan ubah istriku supaya istriku enggak punya mulut yang cerewet luar biasa. Tuhan ubah orang tuaku, ubah anakku. Enggak pernah bisa akan berubah sampai kita mati. Karena apa? Yang Tuhan mau rubah diri kita sendiri. Ketika kita berubah, maka pasti cepat atau lambat
pasangan hidup kita akan berubah, orang tua kita akan berubah, anak-anak kita juga akan berubah. Amin, saudaraku. Mari kita belajar dalam hidup ini. Kesimpulannya adalah dengan pertolongan Roh Kudus, maka jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang rukun, sehingga berkat Tuhan itu akan turun dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Jangan bertengkar lagi. Udah selesai di sini. Ya, pemulihan di sini. Hati bapak kembali sama anak. Selesai, katakan selesai. Ada korban tubuh darah Yesus. Minta maaf kalau suka membanding-bandingkan anak, suka pilih kasih. Belum tentu loh anakmu yang saudara manja-manjakan, yang saudara pasang di Facebookmu, pasang jadi foto profil di handphone saudara, WhatsApp saudara, itu yang nolong saudara kalau saudara tua, belum tentu. Yang pinter, yang cantik, yang ganteng itu yang nolong saudara, belum tentu. Bisa jadi anak yang engkau remehkan, itu ketika tuanya justru yang bawa engkau ke rumah sakit, yang ngobatin, keluarin duit, bisa ngasih uang saku sama saudara. Karena itu jangan pernah remehkan anak kita. Mungkin anak kita belum berprestasi sesuai ekspektasi kita, pengharapan kita. Tapi yakin dan percaya, ketika anak kita bawa kepada Tuhan, kita dorong untuk cinta Tuhan, untuk hidup takut sama Tuhan. Kita kasih contoh nilai-nilai hidup kita doakan, maka cepat atau lambat sesuatu yang ajaib, yang luar biasa akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Yuk kita berdiri sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau Tuhan yang ada dalam hidup kami. Engkau yang sanggup memberikan satu kehidupan yang baru Tuhan. Di mana darah-Mu itu menyucikan dan memulihkan kehidupan kami Tuhan. Karena salib itu membuat kami hidup. Karena salib itu membuat kami sanggup untuk melakukan keajaiban dalam keluarga kami hari-hari ini. Kami minta ampun kepadamu Tuhan, kalau hari-hari di waktu yang lalu kami belum bisa menjadi contoh yang baik bagi anak-anak kami. Kami belum bisa menjadi bapak yang baik bagi mereka. Ampuni kami juga anak-anak yang di waktu lalu kami belum bisa taat dan hormat kepada orang tua. Tanpa kami sadar itu kami menimbun murka Tuhan dalam hidup kami. Tetapi kami mau hari ini Tuhan, pulihkan kami. Pakai kami Tuhan menjadi angkatan-angkatan yang gagah perkasa di atas muka bumi ini. Angkatan-angkatan yang Tuhan berkati. Angkatan-angkatan di mana akan banyak orang bisa melihat Tuhan dalam kehidupan keluarga kami Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Tuhan. Terima kasih. Semua masing-masing bereskan dulu hidup kita dengan Tuhan. Supaya perjamuan kudus itu menjadi berkat bagi kita semua. Minta ampun. Kalau perlu engkau minta maaf dengan anakmu, mungkin dia tidak sama-sama dengan kita beribadah, tapi pulang dari tempat ini, bereskan dengan anak-anakmu. Jangan lagi engkau membanding-bandingkan anakmu. Jangan lagi engkau pilih kasih dengan anak-anakmu. Ketika anak-anakmu mengalami kegagalan, rangkul dia, peluk dia. Ketika anak-anakmu mengalami yang namanya keberhasilan, hargai anak-anakmu, support anak-anakmu. Terus tanamkan nilai untuk dia takut akan Tuhan. Sehingga berprestasi seperti apapun, hidup anak-anak kita adalah anak-anak yang berkenan di hati Tuhan. Yes Tuhan, terima kasih. Semua menyembah kepada Tuhan. Jangan tuding orang lain, tapi lihat dulu pasangan kita, hubungan dengan anak-anak kita. Bikin beres. Hati-hati yang keras Tuhan akan lembutkan. Hati-hati yang mulut-mulut yang kasar Tuhan akan lembutkan.
Biar setiap kami malam hari ini mengalami Engkau dalam hidup kami Tuhan. Engkau menjamah setiap kami dengan Roh Kudus-Mu. Engkau mengurapi kami. Engkau menjamah setiap kami Yesus. Kira bayar alayase. Mungkin hatimu terluka karena banyaknya kehidupan dalam keluargamu yang tidak bisa menjadi contoh. Engkau disalah mengerti dengan kakak adikmu. Engkau dibeda-bedakan. Mungkin dengan orang tuamu, dengan siapapun. Berhenti komplain dengan Tuhan. Tapi katakan, Tuhan, aku mau jalani proses ini dengan mengampuni, menerima mereka, merangkul mereka. Biar berkat Tuhan turun atas kami, Tuhan. Semua menyembah. Biarkan Roh Kudus menjamah Engkau. Anak-anak muda, mungkin kata-katamu sudah kasar dengan orang tuamu. Minta ampun hari ini dengan Tuhan. Istri-istri juga begitu, minta ampun kalau engkau belum bisa menjadi penolong yang baik dalam keluargamu. Suami-suami yang belum bisa mengasihi istrinya seperti Tuhan Yesus mengasihi jemaatnya, minta ampun dengan Tuhan. Jamah setiap kami Roh Kudus, biar kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ya ralaya sekera berabu. Yes, jamah setiap kami. Biar anugerah Tuhan turun. Biar setiap kehidupan kami ada kerukunan, keharmonisan, hidup yang berkenan, hidup yang menyukakan Tuhan. Masing-masing jangan berdiam diri, menyembah. Menyembah. Yes. Biarlah ya seko. Sama setiap hati-hati, sama setiap kami Roh Kudus. Biarlah ya so. Saya mau berdoa buat saudara sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Siapa yang mau menyerahkan pasangan hidup kita, anak-anak kita, orang tua, siapapun keluarga kita kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa memampukan kita untuk berubah menjadi keluarga yang rukun dan diberkati Tuhan. Angkat tangan kananmu ke atas, taruh tangan kirimu di dada. Tuhan, kami bawa keluarga-keluarga kami ke hadapan Engkau Tuhan. Kami tidak bisa mengubah mereka, tetapi kami tahu Engkau sanggup mengubah hati-hati mereka, termasuk hati kami Tuhan. Jamah setiap kami, dan biar Tuhan kerukunan, keharmonisan Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Berkat Tuhan turun dalam kehidupan kami. Dan tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau. Tidak ada perkara yang sukar bagi Engkau Tuhan, untuk menolong dan memberkati setiap kami yang mau melakukan setiap kebenaran-Mu Tuhan. Menjadi bapak yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi suami yang baik, menjadi orang tua yang baik, menjadi anak-anak yang baik. Dan keluarga kami menjadi keluarga yang Tuhan berkenan dan suka dengan kehidupan kami. Turunkan tanganmu. Haleluya, haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru.
menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Katakan karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Hidupku. Wanita saja katakan karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Pria menyembah dan angkat Karena tangan bagi Tuhan salib-Mu untuk keluarga kita. ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bergantian wanita, pria menaikkan pujian dan wanita mengangkat tangan untuk menyembah Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup. Jangan takut, masih ada salib Tuhan. Belum ada kata terlambat. Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Tuhan sudah melakukan mujizat dalam hidup kita. Tuhan sudah melakukan yang terbaik bagi kehidupan kita. Tuhan sudah melakukan bagian Tuhan, menguatkan kita, mengurapi kita, memberkati kehidupan kita. Mari kita berubah. Mari kita saat ini berubah di dalam Tuhan. Punya komitmen yang kuat atas keluarga. Betapa Tuhan merindukan kita memulihkan keluarga kita di dalam Tuhan. Para hamba-hambanya yang akan melayani perjamuan kudus dipersilakan untuk menempatkan di depan. Dan kita semua angkat tangan kita semua. Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini kami berkomitmen dengan Engkau Tuhan.
darah dan tubuh-Mu terpecah bagi kami. Kami akan minum dan kami akan makan dengan sukacita dalam Tuhan. Hari ini biarlah hari yang kami dimerdekakan oleh Tuhan. Kehidupan kami, perjalanan kehidupan kami ke depan bersama dengan Tuhan, bersama dengan Engkau Tuhan. Tidak ada barang mustahil bagi Engkau. Tidak ada barang mustahil bagi Engkau. Tuhan sanggup memulihkan keluarga kami. Meskipun kami sudah berkata, Tuhan, segala masalah ini sepertinya terlambat, sudah nasi jadi bubur. Tapi percayalah, Tuhan sanggup mengubah kehidupan keluarga kita. Para hamba-hambanya yang akan melayani perjamuan kudus, angkat tangan. Mari kita doakan untuk para hamba-hambanya yang akan melayani perjamuan kudus. Layakan mereka untuk melayani kami Tuhan. Tubuh dan darah-Mu yang kudus, yang kami sembah, kami puji, kami agungkan, itu yang kami bagikan, kami menerima dengan sukacita oleh karena hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Dan kami percaya malam hari ini sukacita Tuhan melimpah atas kehidupan kami Tuhan. Dan setelah kita hamba-hambanya, mari kita menghadap ke belakang dan kita memberkati meja perjamuan kudus. Tuhan, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang sebentar kami akan terima. Menjadi kekuatan baru bagi kehidupan kami. Menjadi anugerah yang baru bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang hari ini kami ingat dan kami bersama akan terima. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kita yang percaya bersama katakan, amin. Silakan saudara duduk bersama. Aku memuji bersama kita siapkan untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Untuk malam hari ini saya percaya kuasa tubuh dan darah Yesus akan memulihkan kehidupan kita, keluarga-keluarga di dalam Tuhan. Betapa penting perlunya keluarga yang harmonis, keluarga yang bisa sehati, keluarga yang di dalamnya kita boleh menikmati kebaikan Tuhan. Buang jauh-jauh perselisihan, buang jauh-jauh kehidupan yang tidak rukun, karena itu penghalang berkat bagi Tuhan. Dan kita semua
minta dari Tuhan. Mari kita akan bersama perjamuan kudus malam hari ini. Kita angkat dengan tangan kanan kita lebih atas dari kepala kita. Dengar firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat GBI Bait Kudus, bukankah roti yang padanya kita naikkan ucapan syukur dan kita pecah-pecahkan? Bukankah roti bisa memulihkan keluarga kita? Bukankah roti itu menunjukkan bahwa kita bersyukur atas kehidupan keluarga kita, keadaan apapun? Kita bersyukur dengan kehidupan rumah tangga kita dalam keadaan apapun? Bukankah kita semua dipersatukan oleh tubuh Yesus? Bukankah tubuh Kristus Yesus yang kita akan terima, kita makan bersama, adalah satu persekutuan, yaitu di dalam darahnya Tuhan Yesus? Yang percaya katakan, amin. Yang percaya katakan, amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat. Jangan lepaskan pandangan kita tetap kepada salib Yesus. Salib Yesus membawa kehidupan yang tidak berarti menjadi berarti. Salib Yesus memulihkan keluarga kita. Salib Yesus memberkati kehidupan kita, memulihkan roh, tubuh, dan jiwa kita. Segerapakalapa syanta katakarapakala. Urapakalapa. Dengar firman Tuhan, apa yang dikatakan firman Tuhan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jemaat GBI Bait Kudus, bukankah cawan berkat, anggur berkat dari Tuhan, itu semua menunjukkan satu persekutuan, yaitu di dalam darahnya Tuhan Yesus Kristus? Yang percaya katakan, yang percaya katakan, minumlah dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya kepadamu. Yang saudara datang dengan suami istri atau istri dan suami saling bergandengan tangan, saling bergandengan tangan. Dengan anak-anak juga saling bergandengan tangan. Atau mungkin kita rangkul, kita kasih sayang kepada istri dan suami kita. Mari kita satukan dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hari ini kami boleh mendengar firman-Mu, pengajaran-Mu. Kalau kami hidup rukun, disitulah berkat Tuhan melimpah atas kami. Kami saat ini menyatukan hati dengan setulus hati kami Tuhan. Kami mohon maaf kalau ada kekeliruan, kesalahan kami yang disengaja maupun yang tidak. Dan dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus memulihkan kami. Memulihkan suami, memulihkan istri, dan memulihkan anak-anak kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami pulang tidak seperti kami datang. Pulang dengan kebebasan dari Tuhan, sukacita dari Tuhan, kemenangan dari Tuhan. Karena Tuhan memberikan pemulihan buat hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami ucap syukur. Kita yang percaya bersama katakan, amin. Ya Ucide, kita akan naikkan satu pujian lama yang saya ingat masih
saya kalau mungkin di layar tidak ada, tapi saya hafal ya. Kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia, sebab memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami keluarga Allah, kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia. Kami keluarga Allah, kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia. Bisa semua? Kita ingin keluarga kita sukses dan bahagia. Ya, kita naikkan sambil kita berdiri bersama. Kami keluarga Allah, keluarga yang sukses, keluarga yang sukses dan bahagia, sebab memiliki Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami keluarga Allah, kami keluarga Allah yang sukses dan bahagia. Kami keluarga Allah, kami keluarga Allah yang keluarga yang sukses dan bahagia. Sekali lagi katakan, kami keluarga Allah, keluarga yang sukses, keluarga yang sukses dan bahagia, sebab memiliki Yesus, memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami keluarga Allah, kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia. Kami keluarga Allah, kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia, keluarga yang sukses dan bahagia, keluarga yang sukses dan bahagia. Izinkan berkat kesuksesan turun atas kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami memproklamirkan hidup kami adalah keluarga Allah. Terang Kristus, contoh teladan di dalam Yesus nampak dalam kehidupan kami Tuhan. Meskipun keadaan rumah tangga kami, mungkin rumah tangga yang sedang dalam keadaan masalah, tetapi tidak lama lagi kami percaya dipulihkan Tuhan, dirawat oleh Tuhan, dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita keluarga Allah yang sukses dan bahagia, angkat kedua tangan untuk terima doa berkat. Pulanglah dengan berkat-berkat dari Tuhan, kesuksesan, keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang mengasihi Tuhan, keluarga yang saling menjadi teladan, dan keluarga yang terus bahagia di dalam kehidupanmu. Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, Tuhan menjaga dari segala belalang pelahap, belalang pelompat, belalang pengiring dalam kehidupanmu. Dan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kita semua. Semua doa kami naikkan dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin.